Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kami mau menyapa saudara dengan kebenaran firman Tuhan sebagai renungan di dalam kehidupan engkau dan saya. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami rindu engkau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu apa yang menjadi hati dan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai pada Injil Yohanes pasal yang keempat. Berharap kita semua membaca Injil Yohanes pasal 4. Saya hanya membaca ayat yang keempat saja. Di sana dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Kata harus. Saudara, di dalam kehidupan engkau dan saya banyak hal yang menjadi keharusan-keharusan yang tidak bisa kita hindari atau kita bisa pungkiri. Atau yang tidak kita harus kerjakan, lakukan, sikapi, dan tanggapi. Misal dalam hal apa saudara? Dalam hal kita bekerja, kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus berusaha, bersabar, berjuang. Itu merupakan keharusan di dalam area kehidupan kita. Dan di dalam semua apa yang menjadi tuntutan di dalam kehidupan kau dan saya. Namun saudara, ada keharusan-keharusan yang saya katakan yang pertama dan yang utama. Khususnya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudara, di dalam ayat yang keempat tadi dikatakan ia harus, yaitu Yesus di sini. Kata Yunani menggunakan dei, must bahasa Inggris. Dalam hal apa saja? Hal yang harus dia lakukan. Saudara, di dalam ayat yang ke-34 kita berjumpa paling tidak ada dua hal. Di sana dikatakan dia harus melakukan kehendak dia, kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Dan melakukan pekerjaan Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah? Hal yang mutlak tidak bisa tidak kita harus lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, itu mutlak. Jangan mencari pasangan yang tidak seimbang. Berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Itu kata firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Apalagi menikah. Harus, itu hukumnya wajib bagi kita. Dan bagaimana kita harus bekerja. Dan bagaimana kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam jenis pekerjaan itu. Dan kita perlu belajar itu kehendak yang perlu kita gumuli. Kehendak yang Tuhan inginkan. Kita perlu kepekaan di dalam hal yang memang kehendak Allah yang perlu kita gumuli. Tetapi yang kedua adalah pekerjaan Allah. Apa yang harus kita lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Yesus memberikan contoh di dalam halnya. Di dalam hal ini. Bagaimana dia memenangkan jiwa. Pekerjaan Allah adalah memberitakan Injil, memenangkan jiwa. Itu adalah pelayanan, itu adalah panggilan, itu adalah keharusan bagi engkau dan saya sebagai orang percaya. Tetapi dalam ayat 46 sampai ayat 54 ada juga keharusan lain yang dilakukan oleh Yesus di sana. Yaitu pelayanan yang bersifat holistik, bukan hanya masalah rohani, tetapi juga masalah jasmani. Bagaimana dia menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit itu. Hal yang jasmani. Itu juga adalah panggilan. Keharusan bagi engkau dan saya. Namun dari semua yang utama. Ada juga keharusan-keharusan yang harus diperhatikan. Masalah etika. Masalah etiket. Alkitab di dalam Yohanes pasal 4 itu memberitahu. Yesus menjumpai wanita itu. Pada saat kapan saudara? Itu siang hari. Bahkan jam 12. Mengapa siang hari? Coba kalau malam hari saudara. Dia bisa menjadi gunjingan orang. Apalagi wanita ini notabene seorang yang punya latar belakang kurang baik. Jadi Yesus harus melakukan itu juga tahu menekankan etika, etiket. Tetapi bukan hanya etiket, tapi dia juga perhatikan masalah private. Bukan hanya etiket, tapi private. Pasal sebelumnya Yesus berjumpa dengan Nikodemus. Dia harus berjumpa dengan Nikodemus pada saat kapan saudara? Itu bukan pada siang hari, tetapi pada malam hari. Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia akan malu, dia menjaga hal yang sangat pribadi
bagi dia. Yesus mengerti hal itu. Maka saudara, kita harus melakukan hal yang Allah kehendaki, pekerjaan Allah, tapi juga harus belajar etika, etiket, masalah private bagi orang lain. Kita juga harus tekankan. Dan dari semuanya ini juga perhatikan bahwa frasa ayat yang keempat itu mengatakan ia harus melintasi. Kata ia harus melintasi berarti ada aktif, proaktif, ada kesengajaan, disengaja. Dia bisa berjumpa dengan apa yang menjadi kehendak Allah, pekerjaan Allah, pelayanan secara holistik, menekankan etika, etiket, dan private. Itu semua dengan tindakan aktif. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menggarisbawahi kehidupan engkau dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, banyak keharusan-keharusan yang harus kami lakukan di dalam dunia ini. Terlebih Tuhan, keharusan sebagai orang percaya. Bagaimana kami menjunjung tinggi kehendak Allah. Dan bagaimana kami melakukan pekerjaan Allah. Dan bagaimana kami juga menekankan bagaimana pelayanan yang bersifat holistik. Bukan hal yang hanya rohani, tapi juga hal yang jasmani. Tapi juga tidak lupa harus memperhatikan hal-hal yang bersifat etika, etiket, dan private. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin.